Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa kembali bersama saya Bu Yuri Mukarramah di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah mengenai perilaku menepati janji. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti beberapa serangkaian kegiatan, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan pengertian menepati janji dengan tepat. Peserta didik mampu menyebutkan macam-macam janji dengan benar. Peserta didik mampu menerapkan perilaku menepati janji dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Pengertian menepati janji. Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Dalam arti lain, janji adalah pengakuan yang mengikat diri sendiri terhadap suatu ketentuan yang harus ditepati atau dipenuhi. Menepati janji berarti melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain. Menepati janji merupakan salah satu sifat terpuji yang harus dimiliki orang beriman, karena orang yang beriman pantang untuk ingkar janji. Lawan dari menepati janji adalah ingkar janji. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Bukhari dan Muslim, seseorang yang ingkar janji dikategorikan sebagai orang munafik. Sifat munafik hukumnya haram dilakukan oleh umat Islam karena bagian dari jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang telah merasa cukup beribadah kepada Allah, namun akhlaknya tercela, ia belum memiliki iman yang sempurna. Demikian juga dengan sifat menepati janji. Sifat mulia ini merupakan cerminan dari kesempurnaan iman seseorang. Kesalehan seseorang tidak cukup untuk diukur dari ibadah mahdah saja, tetapi dari keluhuran akhlaknya. Apa saja sih contoh dari ibadah mahdah? Yaitu seperti sholat, zakat, puasa, dan lain-lain. Janji adalah hutang, dan hutang akan diminta pertanggungjawaban sampai di akhirat. Barang siapa berjanji harus ditepati. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, jangan mudah mengobrol janji. Apabila berjanji, ucapkanlah insya Allah, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Manusia hanya merencanakan dan berusaha, sedangkan hasilnya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sejarah hidup Rasulullah SAW, beliau tidak pernah mengingkari janji. Beliau selalu menepati janji kepada siapapun. Sudah seharusnya kita sebagai umat Islam untuk meneladani Rasulullah SAW. Dengan menepati janji, akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Jika seseorang mengingkari janji, orang lain akan sulit untuk mempercayai lagi, karena menepati janji merupakan wujud dari memuliakan, menghormati, dan menghargai sesama manusia. Sebagai seorang mukmin harus menunaikan janji dengan sebaik-baiknya. Orang lain akan memberi hormat dan simpati dikarenakan sifat mulia ini. Dalam hadis riwayat Bukhari, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya yang terbaik di antara kamu adalah siapa yang paling baik menunaikan janji." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam orang-orang yang melanggar janji dengan azab yang pedih. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Quran Surat Al-Imran ayat 77. Ayat ini menegaskan bahwa orang-orang yang melanggar janji dan sumpah kepada Allah akan mendapat azab yang pedih di akhirat kelak. Allah tidak akan menyapa, tidak akan memperhatikan mereka yang melanggar janji dan sumpah. Ingkar janji termasuk dosa yang besar, harus dijauhi, dan sifat ini akan berakibat menimbulkan kerugian baik bagi diri atau pelakunya atau juga bagi orang lain. Macam-macam janji.
Pertama, ada janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, janji terhadap diri sendiri. Dan yang ketiga, janji terhadap sesama manusia. Janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ketika menjalankan sholat, pada doa iftitah kita mengucapkan, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah milik Allah semesta alam. Ungkapan tersebut merupakan janji manusia terhadap Allah yang harus ditepati. Pemenuhan janji ini diantaranya dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, yang menurut syariat ini dinamakan adalah dengan takwa. Janji terhadap diri sendiri, yaitu diucapkan untuk dipenuhi setelah berhasil melewati suatu cobaan atau tantangan sebagai wujud syukur. Misalnya, ada seorang pelajar berjanji akan berpuasa selama 3 hari apabila dinyatakan lulus ujian. Berikutnya, ada juga seseorang yang sedang menderita sakit keras berjanji akan menyembelih kambing untuk dibagikan kepada orang lain apabila ia sembuh. Kedua janji ini harus ditunaikan dan disebut dengan nadar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 29 yang artinya, dan hendaklah menyempurnakan atau memenuhi nadar mereka. Tentu saja nadar yang harus dipenuhi adalah nadar yang tidak menyimpang dari syariat agama Islam. Contohnya, kalau saya lulus ujian, saya akan meminum khamr. Khamr itu adalah minuman keras. Nadar tersebut haram dilaksanakan karena meminum khamr atau meminum minuman keras dilarang oleh agama. Janji terhadap sesama manusia. Ada beberapa contoh janji terhadap sesama manusia, yaitu ada yang berjanji dengan seseorang untuk sehidup semati. Ada yang berjanji mau membayar hutang setelah rumahnya laku terjual. Ada juga yang berjanji memberangkatkan haji atau umroh orang tuanya dan lain-lain. Janji seperti ini banyak ragamnya. Janji ini berlaku dalam berbagai segi kehidupan, sejak dari lingkungan keluarga, kehidupan dalam masyarakat, ataupun urusan kenegaraan. Yang jelas selagi orang bergaul dan saling membutuhkan dan sementara yang dibutuhkan belum terwujud, maka janji dianggap sebagai solusi sementara. Contoh penerapan perilaku menepati janji. Sebagai salah satu pengurus OSIS, kamu berjanji kepada ketua OSIS untuk hadir dalam acara rapat rutin bulanan. Rapat rutin bulanan dilaksanakan setiap hari Sabtu pada pekan pertama. Namun, 2 hari setelah kamu mengucapkan janji akan hadir, sahabat dekatmu mengundangmu untuk hadir dalam perayaan ulang tahun dan acara ulang tahun bersamaan dengan acara rapat rutin bulanan pengurus OSIS. Maka tentu saja kamu harus mendahulukan janji yang pertama, yaitu hadir dalam rapat bulanan pengurus OSIS, dan acara ulang tahun tersebut bisa kamu hadiri setelahnya. Ini adalah contoh dari penerapan berperilaku menepati janji terhadap sesama. Terima kasih karena telah menyimak video pembelajaran, semoga bermanfaat. Dan apa yang telah disampaikan semoga semakin menambah ilmu pengetahuan kita. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.